Makan apa lu? Lu kepo banget sih. Lu bisa lihat sendiri kan? Gue makan rujak. Kenapa? Mau? Dita beli rujak. Oh my god. Makan. Ini udah beneran gak tuh? Jangan-jangan dia beneran hamil lagi. Udah. Nggak usah tense begini. Have fun aja ya kan. Mungkin emang Tuhan kasih kita jalan untuk mempererat persahabatan kita lagi. Makanya kita disuruh break hari ini. Break. Day off. Oke? Tolong ambilin kita minum dulu. Minum buat kita. Biar santai dikit. Duduk. Ya. Besti, gue tahu tindakan lo tadi tuh untuk kebaikan lo juga, Yun. Serius, gue setuju banget sama Selin. Cuman ya namanya rezeki nggak mungkin kemana kok, Sel. Lo tenang aja, mungkin emang bukan hari ini rezekinya lo untuk buka kafe. Mungkin besok lo akan lebih rame lagi pelanggannya, tenang aja. Lagian kan Yuna udah lama banget ya nggak pegang kafe, ya kan Yun? Lo udah, mungkin dia udah grogi, mungkin dia udah masa, nggak tahu. Mungkin dia emang lagi nggak fokus seperti yang dia bilang tadi. Tapi, come on lah, kita sebagai bestie jangan sampai slack lah ya. Ya. Oke, kita have fun hari ini, oke? Bu, Hai. ibu mau ketemu sama Pak Saka. Iya, Tapi Pak Sakanya belum pulang dari makan siang. iya tahu kok. Dia tadi udah ngabarin. Saya mau tunggu di dalam aja deh. Ya. Bu, Hmm? ada berita heboh yang bikin ibu shock. Apa? Jadi tadi Sisil tuh dengar pembicaraannya Pak Saka sama Dita. Sekilas doang sih Bu. Mereka lagi ngomongin tentang bayi. Dan barusan Dita makan rujak. Maaf ya Bu, maaf banget. Apa jangan-jangan Dita hamil ya Bu? Apa kayak Pak Saka? Kamu yang bener aja dong, Sil, kalau ngomong. Gak usah ngada-ngada kayak gitu deh. Saya yakin apa yang kamu dengar itu cuma salah paham doang. Gak mungkin lah Masaka kayak gitu, Sil. Apa mungkin Masaka bohong soal anting itu? Bisa jadi Masaka beliin anting itu buat Dita sebagai rasa bahagianya karena Dita. Enggak, aku nggak boleh langsung menyimpulkan sendiri sebelum ada bukti-bukti tentang kebenaran hubungan mereka berdua. Tapi Bu, Sil, gini ya, next time kalau kamu mau kasih info ke saya, kamu pastiin dulu itu beritanya bener atau enggak. Jangan asal nyeplos aja, tapi kamu nggak tahu itu bener atau enggak. Biar nggak menimbulkan spekulasi nggak jelas juga buat saya. Ngerti ya maksud saya? ya paham Bu. Oke. Halo. Bu Arin?
Udah makan siang, Dita? Udah, saya udah makan. Saya mau nunggu suami saya di sini, boleh? Boleh dong, Bu. Silakan. Oke, thank you. Kenapa Ibu malah izin ke saya? Ini kan kantor Bapak Ibu. Ini juga ruangan suami Ibu kan? Itu kamu tahu? Saya rasa semua orang yang ada di kantor ini juga tahu itu. Cuman yang orang nggak tahu adalah kamu masih merasa seperti ratu di mata suami saya. Ibu hati-hati loh, Bu, kalau bicara. Kata orang, omongan itu adalah doa. Ibu hati-hati loh, Bu, kalau bicara. Kata orang, omongan itu adalah doa. Sayang. Sayang, udah makan belum? Udah, aku udah makan. Saya permisi. Yaudah yuk sayang, kita makan yuk. Temenin aku. Dit, dilihat-lihat, badan lo tuh gemukan ya? Apa lo bilang? Gue gemukan. Lo kali yang gemukan. Lihat ya, body gue itu langsing. Gue bukan gemuk, gue semok. Gak ngerti nih orang. Asem. Beneran hamil gak sih dia? Vin, silakan Vin, diminum dulu Vin. Iya. Makasih. Maaf ya Vin, bukannya gue nggak sopan buat ngundang lo ke sini. Repot-repot. Ada yang mau gue omongin sama lo soalnya. Oh ya, ngomongin soal apa nih? Gue dengar katanya di perusahaan bokap lo, Wijaya Group, ada pemegang saham baru. Masih muda katanya. Klien gue sih cerita sama gue. Dan dia bilang namanya tuh Coki. Itu maksudnya tuh Coki yang kita tahu, Vin. Ya, itulah makanya gue juga kaget pas ketemu Coki di kantor. Dan gue lebih kaget lagi dan ternyata itu bokap gue ngasih saham perusahaan Wijaya ke dia. Kacau banget ya pokoknya. Sorry ya Vin, maksudnya aku yakin pasti Coki punya maksud tertentu sih. Dan mungkin gak sih kalau Om Wijaya adalah penjamin yang bikin Coki keluar dari penjara? Bisa jadi.
Gue sekarang nggak tahu hubungan Coki dan bokap itu apa, karena Coki sekarang udah dikasih saham sama bokap. Tapi mungkin aja bokap tuh diancam sama Coki. Iya nggak sih? Gue sih mikirnya kayak gitu. Tapi Vin, yang kita tahu nih, Coki udah sengaja nyebar aib hoaxnya Bu Wiryo ke klien-klien perusahaan papinya Ariana. Dan gue rasa tujuan Coki di Wijaya Group itu buat ngancurin perusahaan Pak Kusuma. Sak, lo tenang aja ya. Setiap gerak-geriknya Coki, gue tahu itu nggak ngancurin perusahaan lo. Karena gue tahu, gue juga pengen bersaing secara sehat sih sama lo. Ya, asal lo tahu aja. Handphone aku lowbat lagi. Gimana caranya aku pesen taksi online ya? Mau minta jemput Saka aja juga nggak bisa pasti. Paksa deh. Mendingan aku tunggu aja taksi biasa. Lepas langsung! Lepas! Lepas! Aduh, sakit banget lagi hati aku. Mbak ngapain tengah jalan? Bertabrak kan? Aduh maaf saya kaki saya sakit banget mas. Tadi saya dijamret sama orang yang kabur mas. Tas saya diambil sama dia, makanya saya sampai jatuh kayak gini. Tapi nggak apa-apa kan? Enggak, saya nggak apa-apa. Yaudah kalau gitu saya antar pulang ya mbak. Tapi mas ini handphone saya sama dompet saya semuanya diambil sama jambret itu mas. Saya nggak tahu gimana bayar mas. Nggak apa-apa mbak, saya ikhlas kok bantu mbak. Mari mbak. Beneran mas? Iya nggak apa-apa. Iya bentar mas. Aduh bentar mas. Aduh. Hey, sorry ya mas ya, makasih banyak. Iya nggak apa-apa. Kamu kenapa, sayang? Enggak sih mas, aku semenjak tahu Coki jadi pemegang saham di Wijaya Group itu aku kayak ngerasa nggak tenang aja sih mas. Ya, kamu nggak perlu takut. Aku yang jamin Coki nggak akan berani ngapa-ngapain lagi sama kita. Apalagi sama kamu. Ya, tenang. Hai, Dante. Hai, Hai, kok kamu ada di sini? Emangnya kita ada janji meeting ya? nggak ada janjian meeting sih. Cuma aku emang dadakan aja datang ke sini. Aku bikinin kamu sarapan. Ini sebagai rasa terima kasih aku karena kamu udah nolongin aku. Oke, thank you ya. Harusnya tuh kamu ngasih repot-repot, buatin saya sarapan. Saya senang kok bantuin kamu. Enggak juga, aku nggak repot kok. Ya kalau misalnya sering-sering bisa jadi repot sih. Enggak. Ya semoga kamu suka sama masakan aku. Ya. Ya udah kalau gitu aku pergi dulu ya. Tunggu. Kok kamu buru-buru banget sih? Lagi banyak kerjaan ya? Enggak juga sih. Gimana kalau kita ngopi-ngopi dulu di ruangan saya? Oke, boleh. Oke, silakan.
Sepertinya ada hal yang penting nih. Sampai Tuan Saka dan Tuan Galvin pagi-pagi udah ada di ruang saya. Gue penasaran aja, Cok. Lu tuh siapa? Dan kenapa lu bisa ada di Wijaya Group ini? Gak ada apa-apa sih. Gue cuma pengen upgrade diri gue. Gue tuh cuma bosan aja sama hidup gue. Gue bosan sama hidup gue selama ini, jadi gak ada salahnya kan? Gue pengen nyobain dan ngerasain hidup kayak kalian. Punya jabatan, dan punya banyak uang. Gue nggak sebodoh itu sih, Cok. Gue tahu lo pasti punya rencana yang lain kenapa lo ada di sini. Dan gue juga tahu lo yang nyebar aib Bu Wiryo ke semua vendor. Semua vendor udah tahu, Cok, sekarang. Lu jangan sok tau. Kalau sampai perusahaan gue kolaps gara-gara lo tahu artinya, Cok. Kamu tuh lucu banget ya. Bentar ya. Ya. Dante, kamu nggak apa-apa, ada masalah? Hei. Ya. Kamu kenapa? Kenapa kamu langsung tegang gitu mukanya, ada apa? No. I'm fine. Oke. Gimana pekerjaan kamu? Masih sibuk? Udah nggak terlalu sibuk? Masih suka ambil alih pekerjaannya Ariana? Udah enggak kok. Karena Saka udah kembali kerja, jadi Ariana bisa cover kerjaannya dia sendiri. Ditambah ada Sisil kan, jadi aku nggak terlalu berat lagi pekerjaannya sekarang. Sisil? Yep. Siapa dia? Oh, Sisil itu asistennya Ariana. Jadi dia double job. Dia nggak handle pekerjaannya Saka juga. Dia kerja di kantor Saka juga. Halo, sayang. Mas, gimana kamu udah ketemu sama Coki? Ya, aku udah ketemu sama Coki, tapi aku belum bisa dapetin informasi penting, sayang. Tapi kamu gak usah khawatir ya. Aku udah peringatin ya. Iya mas, tapi kamu tahu kan kamu tuh tetap harus hati-hati mas. Coki tuh licik banget sayang. Sayang, aku udah bilang sama kamu gak perlu khawatir. Coki udah diperingatin dan sekarang posisi Coki itu terancam, sayang. Kalau dia berani ngapa-ngapain, bukan cuma Coki yang berantakan, tapi juga Wijaya Group. Dan aku yakin Galvin gak akan tinggal diam. Kamu tenang aja, ya. Nanti aku lanjut lagi, kalau ada informasi aku kasih tahu kamu. Aku lagi nyetir, sayang, ya. Iya mas. Hati-hati ya mas. Oke sayang, bye. Kenapa Coki kayak seolah mau menjatuhkan Bu Wiryo? Kenapa bukan langsung Mas Saka aja yang diserang? Secara mereka punya dendam yang lebih pribadi. Ini aneh. Apa mungkin ada hubungannya sama Dante ya? Kayaknya aku harus cari tahu lebih banyak tentang dia juga. Bon. Tolong tanyain Tommy dong, kenapa gue chat gak dibales? Apa dia marah ya sama gue? Tom, cewek lu nanya kenapa chatnya gak dibalas, apa lu marah sama dia? Bon, bilangin, tapi gue lagi lowbat.
Yun, kata Tommy HP-nya lagi lowbat. Udah kan? Yaudah, kalau gitu Oh, udah. Ini apaan sih? Kok jadi gue yang repot sih? Lo itu disuruh jaga jarak bukan berarti gak ngobrol juga. Udah. Pada ngobrol nih. Si Mbak. Saka. Hai. Dit. Sorry aku datangnya telat, maaf ya. Kamu kenapa, Dit? Iya, ini aku tuh semalam habis kecopetan. Kayak aku sampai luka-luka kayak gini. Kemarin juga sebelum tas aku diambil tuh handphone aku baterainya lowbat. Jadi aku nggak bisa hubungin kamu. Tapi ini udah nggak apa-apa kok. Tadi soalnya aku sempat mampir ke apotek beli obat, makanya aku agak telat. Sorry ya. Kamu udah luka-luka gini, kenapa kamu gak istirahat di rumah? Kenapa kamu masuk kantor juga? Ya aku nggak tahu gimana caranya aku hubungin HR. Handphone aku kan diambil. Lagian aku juga nggak tega sama kamu, Saka. Kalau misalnya kamu sampai nggak ada aku, kamu ngurusin kerjaan sendiri. Kasian kamu, kan? Sini kamu sini. Pelan-pelan. Sekarang kamu santai aja. Kamu duduk di sini. Aku bisa kerjain urusan aku sendiri. Kamu nggak perlu bantuin. Oke? Nanti sore kamu akan terima. Mbak, ini minumannya. Ya. Hai Besti. Hai. Udah mulai kembali normal lagi ya Yun ya. Gua agak sedikit lega, bisa nafas. Tapi nggak serame biasanya ya, Sel. Apa jangan-jangan pelanggan bener-bener kabur ya? Ini tuh gara-gara keteledoran gue, Sel. Udah lupain aja masalah kemarin. Sekarang kita harus fokus untuk bikin inovasi baru supaya pelanggan-pelanggan Cafe Jamaisu itu bisa balik lagi ke sini. Ya? Oke, gue bakal berusaha supaya bikin kafe ini rame lagi. And I will make you proud of me. Yes, prove it. Berkerangan gue ya. Oke. Tapi aku mau ke toilet dulu sebentar ya. Aku sekalian mau izin ke HR. Aku mau izin cuti hari ini sampai besok. Oke? Apa aku aja? Jangan. Udah biar aku aja. Kamu tenang aja. Kalau aku bilang sendiri ke HR, mereka bisa ngeliat muka aku. Jadi mereka percaya kan? Jadi HR juga nggak asumsi aneh-aneh soal kamu. Oke. Aku tunggu sini ya. Kamu hati-hati. Ya. Kasihan Dita. Kayaknya aku harus cariin apartemen dekat kantor buat dia.